Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihim ajmain. Berjumpa lagi di channel Abilillah Akmal. Saya berharap rekan-rekan sekalian pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan memberikan informasi ada sebuah surat ya yang dikirimkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan ya yang bernomor 2085-BD-GT.00.03 pada tanggal 16 September tahun 2022. Ada lampiran satu berkas dengan perihal informasi, verifikasi, dan validasi administrasi bagi guru yang belum lulus uji tulis nasional atau uji kompetensi PLPG. Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia. Surat ini mengingatkan saya beberapa bulan yang lalu bahwa pernah ada surat ya yang dikirimkan sama ya dari Kementerian Pendidikan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota yang isinya meminta pendaftaran ya peserta PLPG dalam jabatan tahun 2022. Pada saat itu ada sebagian guru yang tidak bisa diakomodir ya di surat itu, sehingga banyak teman-teman yang bertanya-tanya bagaimana nasib saya. Kita tidak bisa menjawab ya dari Dinas Pendidikan. Akhirnya kita coba menenangkan guru, insya Allah akan ada regulasi setelah ini. Mari kita lihat apa isi surat tersebut yang menyebabkan ada beberapa orang guru merasa tidak terakomodir pada saat itu. Ini dia suratnya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya pada tanggal 4 Februari tahun 2022 yang menurunkan surat dengan nomor 0248-GT.00.03/22. Ini juga ada satu set ya lampirannya. Perihalnya adalah pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota di seluruh Indonesia. Isi suratnya adalah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan membuka pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan untuk pelaksanaan tahun 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan informasi terkait dengan persiapan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama adalah data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran data pokok pendidikan tanggal 30 Januari 2022. Calon peserta terdiri atas dua kategori, yaitu guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2015. B. Guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Selanjutnya pada angka 3, peserta program PLPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, di sini disebutkan bahwa peserta program PPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti PLPG sebanyak 4 kali ini tidak bisa terakomodir ya pada kesempatan ini untuk mengikuti PPG tahun 2022. Sehingga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kantor dan tidak bisa kita memberikan jawaban ya, dan kita tenangkan ya teman-teman, insya Allah akan ada regulasi selanjutnya ya untuk apa yang belum lulus UTN sebanyak 4 kali. Itulah ya, pada saat itu teman-teman tidak bisa terakomodir ya karena dibatasi dia dengan peserta program PPG yang tidak lulus 3 kali saja yang boleh ikut, sementara yang 4 kali itu tidak boleh ikuti PPG pada tahun 2022 sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan pada waktu itu. Nah, sehingga pada saat ini dikirimkanlah ya surat yang untuk mengakomodir ya teman-teman yang telah mengikuti PLPG ya pada tahun 2016-2017 yang belum lulus uji tulis nasional
atau uji kompetensi PLPG ya, dengan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikannya ya pada tanggal 16 September 2022 dengan nomor surat 2085-GT-GT00-03 tahun 2022 dengan lampiran satu berkas ya perihalnya informasi, verifikasi, dan validasi administrasi bagi guru yang belum lulus uji tulis nasional atau uji kompetensi PLPG. Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota di seluruh Indonesia dengan isi bahwa dalam rangka verifikasi dan validasi administrasi bagi guru yang belum lulus UTN dan uji kompetensi PLPG, dengan hormat kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Di sini diinformasikan bahwa pada tahun 2016 dan 2017 ya peserta PLPG yang masih belum lulus ya pada waktu itu adalah 12.527 orang guru yang belum lulus uji kompetensi PLPG-nya. Kemudian bagi guru yang dimaksud ya agar segera melakukan perpal melalui laman ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi yaitu pada huruf A ya, terdaftar sebagai peserta PLPG yang belum lulus UTN atau uji kompetensi PLPG yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal GTK. Kemudian terdaftar pada Dapodek ya memiliki NUPTK, masih aktif sebagai guru atau guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, belum memasuki usia pensiun pada tanggal 1 Januari tahun 2023. Persyaratan administrasi dan daftar linearitasnya tertera pada lampiran 1 dan 2. Perpal administrasi dilakukan mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 September tahun 2022. Ya, ingat nih interval waktunya ya, tanggal 19 sampai tanggal 25 September tahun 2022. Ya, selanjutnya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah yang pertama adalah untuk guru, scan ijazah S1 D4 ya, utamakan kalau bisa yang aslinya ya. Nah, tapi kalau memang Bapak dan Ibu scan fotokopinya ya, misalkan dilegalisir oleh perguruan tinggi. Tapi kalau bagi lulusan S1 dari luar negeri ya harus melampirkan surat penyetaraan dari Dirjen Dikti. Kemudian scan SK pembagian tugas mengajar terakhir ya tahun 2022-2023. Yang terakhir adalah scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Formatnya disediakan di halaman terakhir surat ini. Untuk guru ya yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, persyaratan yang harus dipenuhi adalah scan ijazah S1 D4 ya yang asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi. Nah, bagi lulusan S1 luar negeri agar melampirkan surat penyetaraan dari Dirjen Dikti. Kemudian hasil SK pengangkatan ya terakhir sebagai kepala sekolah aslinya ya. Kalau fotokopinya nanti dilegalisir. Kalau Bapak Ibu mengajar di sekolah negeri akan dilegalisir oleh Kepala Dinas atau Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kabupaten Kota. Tapi kalau mengajar di sekolah swasta cukup dengan ketua yayasan. Yang terakhir adalah scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Ini ada di halaman terakhir surat ini. Kemudian di lampiran 2 ini adalah linearitas bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022 berdasarkan ijazah S1 atau D4. Di sini disebutkan adalah linearitas yang dimaksudkan adalah kesesuaian antara bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan program studi pada ijazah S1 D4. Mari kita lihat dengan seksama, kita cocokkan ya. Kita lihat linearitasnya program studi S1 atau D4 yang dianggap linear dengan program studi PPG pada tahun 2022 ini berada di jenjang apa dan ada kodenya kode apa. Yang terakhir adalah contoh fakta integritas kemudian dibubuhi materai 10.000 dan ditandangani sama yang bersangkutan.
Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian yang sempat mampir di channel ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.